Om Swastiastu, Sultan Bali. Selamat datang di channel Bali Tradition. Kali ini tim Bali Tradition akan membahas tokoh dalam epos Mahabharata yang paling kuat dengan senjata-senjata yang dianugerahkan para dewa. Semoga video ini akan menambah wawasan Sultan Bali tentang cerita Mahabharata yang sangat dikenal di seluruh dunia. Dan kita harus bangga memiliki kitab Bhagavad Gita yang mengajarkan kebaikan dengan sempurna. Nah, sebelum lanjut videonya, ngiring Sultan Bali subscribe channel Bali Tradition agar kami bersemangat membuat konten yang mendidik dan menghibur Sultan Bali. Bhisma. Dalam epos Mahabharata, Bhisma terkenal karena janjinya yang terus memujang dalam hidupnya. Dia adalah putra ke-8 dari Raja Kuruksantanu dan Dewi Gangga. Bhisma diberkati dengan umur yang panjang dan menentukan kematiannya kelak. Ia adalah pemanah dan pejuang yang tak tertandingi pada masanya. Ia juga menyerahkan Wisnu Sahasranama kepada Yudhishthira ketika dia berada di ranjang panah kematiannya dalam pertempuran Kurukshetra. Balaram. Balaram adalah titisan Sesnaga. Balaram juga adalah saudara dari Krishna. Balaram adalah ahli bertarung dengan gada. Balaram juga dicegah oleh Krishna untuk ikut berperang di Bharatayuddha karena dia akan condong memihak Kurawa dan karena kekuatannya yang luar biasa. Arjuna. Hampir setara dengan Karna, cuma Arjuna fokus dengan seni memanah dan Karna hampir menguasai segala jenis senjata. Senjatanya berupa busur dan panah yaitu Gandiva dan Pasupatra. Brahmasira, Anjalika, Mahendra yang semuanya berasal dari dewa. Punya 6 jari yang berguna untuk meningkatkan kesaktiannya. Jari tersebut dari Ekalauya yang juga saat itu kesaktiannya setara dengan Arjuna kalau jarinya masih lengkap. Karna, anak tertua dari Pandawa dan putra Dewa Surya yang lahir sudah mempunyai pusaka berupa anting dan armor yang membuatnya tidak bisa diserang dengan senjata apapun. Berguru pada Parasurama dengan menyamar menjadi Brahmana karena sebelumnya ditolak Drona. Setelah itu, dia menjadi ksatria terkuat di antara Pandawa dan Kaurawa. Bahkan sebenarnya Arjuna masih berada di bawah Karna. Walau sangat kuat, dia punya banyak kutukan yang sangat melemahkan, salah satunya dari gurunya Parasurama. Senjatanya adalah Wasava Sakti, Brahmastra, dan Pasupatra yang punya kesaktian tinggi. Dan lagi-lagi dia kalah dengan cara yang sangat licik dan tidak adil, yaitu dibunuh saat dia mengangkat roda kereta kudanya. Drona. Guru Drona adalah guru dari para Pandawa dan Kaurawa, juga murid dari Parasurama. Karena juga murid Parasurama, tentunya juga kesaktiannya tinggi seperti Bhisma dan Karna. Memiliki senjata yang bernama Brahmananda. Astra yang merupakan senjata terkuat yang pernah ada. Dalam perang Bharatayuddha tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Dan saat itu untuk mengalahkannya adalah dengan cara menipu bahwa anaknya Aswatthama sudah tewas. Mengetahui hal itu, dia bermeditasi dan muncullah Drestanyumna yang kemudian memenggal kepalanya. Sungguh cara yang tidak ksatria. Aswatthama. Aswatthama adalah anak dari Drona yang tentu saja mewarisi semua kesaktian ayahnya. Konon juga merupakan titisan Dewa Siwa yang setara dengan Krishna yang merupakan titisan Dewa Wisnu. Senjata utamanya adalah Brahmastra yang dia gunakan untuk melawan Arjuna saat perang berakhir. Dan Arjuna pun akan menggunakan senjata yang sama tetapi akhirnya dihentikan oleh dewa karena efeknya yang sangat buruk. Di perang Bharatayuddha, Aswatthama tidak terkalahkan namun tidak pernah dicalonkan Duryodhana sebagai komandan tertinggi. Itu juga merupakan faktor Kaurawa kalah perang. Aswatthama juga merupakan makhluk abadi dan konon dia masih hidup sampai saat ini karena banyak kesaksian orang-orang di India di sana. Barbarika.
Mungkin namanya terdengar asing buat Semeton Bali. Ini adalah anak dari Gathotkaca yang punya darah raksasa tapi berwujud manusia. Dia punya senjata berupa 3 anak panah hasil dari pertapaannya yang gunanya panah pertama untuk menandai target, panah ketiga untuk menyerang target-target tersebut, dan panah kedua untuk menandai target yang harus dilindungi. Karena punya senjata tersebut, konon katanya dia bisa mengakhiri perang Bratayuda dalam hitungan menit. Karena Krishna menginginkan perang yang seimbang, walau sebenarnya pihak Kurawa lebih unggul, maka Barbarika disuruh untuk tidak berpartisipasi dalam perang, dengan menyuruh Barbarika memenggal kepalanya sendiri. Dan permintaan terakhirnya adalah melihat peperangan tersebut hanya dengan kepalanya sendiri. Hanuman. Hanuman adalah anak dari Dewa Bayu dan Dewi Anjani, yang juga dari bangsa Kera. Mempunyai kesaktian dari berbagai macam dewa, yaitu kesaktiannya tahan terhadap api dan air, kecepatan dewa, kebal dari segala senjata termasuk senjata-senjata dewa, dan keabadian. Karena keabadiannya, dia sampai hidup sampai zaman Mahabharata dan bahkan sampai zaman sekarang dari kesaksian-kesaksian para pemimpin spiritual di India. Krishna adalah awatara Wisnu yang menurunkan kitab Bhagavad Gita yang merupakan dialog tentang keraguan Arjuna serta beragam renungan kebaikan. Saking kuatnya, dia sama sekali tidak berpartisipasi dalam perang Bratayuda dan hanya menjadi kusir kuda saja. Tetapi hampir sekali menyerang Bhisma tetapi bisa dihentikan Arjuna. Senjata utamanya adalah cakra yang kekuatan tanpa batas dan bisa mengganti ukurannya sesuai yang diinginkan. Parashurama, salah satu titisan Dewa Wisnu dan juga guru dari kesatria-kesatria terkuat Mahabharata seperti Bhisma, Drona, dan Karna. Senjatanya 3 senjata Trimurti, busur Wijaya, dan Kapa. Rekornya adalah dia pernah seorang diri menyatakan perang dengan seorang raja bernama Arjuna Kartawirya versi Jawa yang sudah mencuri sapi milik ayahnya. Walau seorang diri, dia tetap bisa menang melawan Raja Arjuna bersama sekutunya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berhasil membunuh Arjuna Kartawirya, ayahnya dibunuh oleh anak-anaknya Arjuna, dan kemudian dia membalas dendam dan bersumpah akan membunuh semua kesatria di seluruh dunia. Parashurama juga seorang makhluk abadi dan akan muncul lagi untuk menjadi guru titisan Dewa Wisnu yang terakhir. Nah, sekian video kali ini. Semoga Semeton Bali mendapat manfaat dan terhibur. Serta jangan lupa subscribe, like, dan share video-video kami agar kami lebih bermanfaat membuat konten menghibur sekaligus mendidik Semeton Bali. Sukses. Om Santi 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 Om.